Ya. Quran ini dari Allah, sedangkan Allah itu adalah Maha Esa, Maha Suci. Kalau itu yang kamu sebut, apa yang terjadi di sini dikatakannya? Ya. Walau ala adbarihim ya nufuran. Nah, ini yang terjadi. Ya. Kalau tauhid yang kamu sebut sebagaimana di dalam Al-Qur'an itu kepada manusia, maka mereka akan lari daripada Quran itu. Memang iya, Al-Quran sendiri yang Jadi ibaratnya begini, ya, hati manusia ini yang nggak sanggup mereka terima itu apa? Ya, jika Allah itu harus mereka sucikan, jika mereka harus meletakkan Allah itu sebagai ya satu-satunya yang mereka sembah. Nah, mereka yang masih menyimpan karat-karat kesirikan nggak sanggup menerima akidah semacam ini. Nah, akibatnya mereka akan lari daripada Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu selalu berbicara itu saja. Persoalan tentang tauhid kepada Allah. Nah, ini kan banyak yang nggak terima. Apalagi kalau kita lihat masyarakat yang sudah terbiasa mempersekutukan Allah, ketika tiba-tiba seluruh kekuasaan daripada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu dipreteli oleh Al-Quran itu, dan hanya mengarahkan mereka pada kekuasaan Allah, ini kadang-kadang mereka nggak terima. Ya. Nah, ketidakterimaan ketika hanya Allah yang berkuasa, ini mengakibatkan mereka lari dari Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu hanya bicara masalah itu saja, tentang kemutlakan kekuasaan Allah. Nah, kemudian ayat bicara lagi. Nahnu kami, a'lamu kami lebih tahu, bima yastami'una bihi, dengan apa yang yastami'una bihi, dengan apa yang mereka dengar dengannya. Jadi maksudnya, kami lebih tahu dengan apa yang mereka dengar dengannya itu. Artinya, yang telah mereka dengar itu apa? Kita kan menghadapkan telinga sekarang ini kepada Quran, mendengar uraian Al-Quran, kan begitu. Tapi kami lebih tahu yang lebih mereka suka, mereka dengar itu. Misalkan kalau orang Minang itu ada buku adatnya namanya, Tambo-Tambo Minang, gitu ya. Nah, mungkin kalau di Jawa ada apa itu? Jadi orang-orang yang adat itu lebih suka membaca mendengar uraian-uraian dari tambo tadi itu. Atau mungkin ada yang lebih suka mendengar uraian dari Katoloco, itu apa lagi itu? Mendarbo Gandu dan lain sebagainya. Jadi di sini Allah mengatakan, manusia ini punya kecenderungan dia lebih menyukai apa yang dia diperdengarkan kepada dia. Jadi orang itu lebih cenderung ke sana. Nah, sekarang diperdengarkan Quran, apa yang terjadi? Dia lebih berpegang kepada petuah nenek moyang misalkan. Ikut dipegang erat. Nah, sekarang didengarkan Al-Quran. Apa kata Allah? Kami itu lebih tahu ya dengan apa yang mereka dengar dengannya itu. Nah, kemudian idzan yastami'una ilaika, ketika kamu memperdengarkan kepada mereka Al-Quran itu. Artinya mereka lebih percaya dengan apa yang mereka dengar selain Al-Quran itu. Mereka sudah yakin dengan yang ada pada mereka itu, lalu sekarang apa? Mereka mendengar Al-Quran. Maka Al-Quran itu akan menjadi objek yang mereka telaah menurut apa yang telah mereka ketahui tadi itu. Kemudian Allah mengatakan, wa'is, ketika mereka itu najwa, ya, berbisik. Tak kala yaqulu zalimuna, berkata orang-orang zalim. Ingat, orang-orang zalim itu berarti apa? Orang-orang musyrik, ya. Karena inasirka la zulumun adim. Orang-orang zalim itu in tatabi'una, tidaklah kalian mengikuti ila rajulan mashuran, kecuali seorang laki-laki yang kena sihir. Jadi mereka mengatakan Al-Quran ini adalah kitab sihir. Kalau nggak kitab sihir, bagaimana bisa manusia berbuat yang menurut mereka yang bukan sihir itu kan? Sihir itu kan sesuatu yang berada di luar batas logika, iya kan? Nah, kalau orang itu berbuat tanpa dasar logika, berarti apa? Kena sihir kan? Jadi orang percaya saja kepada sesuatu yang dikatakan fiksi.
lalu dia berbuat sesuatu atas dasar itu, kan kena sihir dia itu. Nah, ketika orang melihat orang yang melaksanakan Quran seperti Rasulullah itu berbuat hanya berdasarkan wahyu, nggak pakai logika, nggak pakai pemikiran, enggak, mereka nggak bisa mengerti. Akibatnya mereka katakan apa? Orang ini kena. Nah, jadi ketika orang berbuat atas dasar wahyu, ya, itu tidak bisa mereka terima. Nah, ini yang digembar-gemborkan. Kemudian Allah mengatakan, unzur, perhatikanlah, kaifa, bagaimanakah, dorobulaka, mereka buatkan bagi engkau, amsal, semisal-misal itu, fadhallu, maka sesatlah mereka, ya, fala yastati'una, ya, dan sekali-kali mereka tidak akan sanggup sabilan, menempuhnya sebagai satu jalan. Nah, inilah Quran itu. Dia sesuatu yang tidak dapat dimengerti oleh orang-orang yang tidak mengetahui. Ada orang yang membacanya lalu berangkat berperang sampai dia mati. Mana yang bisa membuat itu kalau enggak Quran? Itu bisa dipahami nggak dengan akal sehat? Nggak bisa. Orang yang punya banyak harta tiba-tiba dia sedekahkan hartanya itu karena setelah dia baca Quran. Bisa nggak dipahami itu? Lalu orang ini membuat perumpamaan, itu fatalis namanya. Itu namanya apa lagi? Istilah-istilahnya itu. Ya. Nah, ibarat dikatakan orang yang kena sihir. Kalau orang yang berQuran, Quran ini mereka samakan dengan sihir, maka yang terjadi, kata Allah, gara-gara begitu maka sesatlah manusia ini. Ya, mereka tidak pernah paham apa yang namanya iman. Mereka tidak pernah mengerti apa yang namanya akidah itu. Ya, sehingga Allah mengatakan, karena mereka tidak paham iman, tidak paham akidah, maka sekali-kali mereka tidak akan pernah sanggup menempuhnya sebagai satu jalan. Paham sampai sini? Ya. Jadi surat ini cukup sederhana, memaparkan hal-hal yang aktual dalam kehidupan dan dekat dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk menyegarkan kembali ingatan-ingatan kita akan tujuan-tujuan kehidupan yang telah dijelaskan Al-Quran pada kita. Kita mesti ingat tugas-tugas yang diperinci Allah itu. Kami telah perinci Al-Quran ini. Ya. Untuk apa? Agar dia diingat. Ya. Agar kita semua mengingat. Ya, sebelum kita menemui kematian. Agar kita mengerti apa tugas yang ditetapkan Allah kepada kita. Supaya jangan ada setiap diri itu yang menyesal ketika nasi telah menjadi bubur. Karena nggak bisa balik lagi. Kalau sudah mati kan nggak bisa balik lagi. Mumpung masih hidup, ingat-ingat apa yang dikatakan Allah dalam Quran ini. Saya kira demikian kajian kita malam ini. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Baiklah, demikian beberapa uraian daripada Al-Quran ini yang telah sama-sama kita dengar, ya, bahwasanya Al-Quran bukan kitab yang sebagaimana anggapan manusia bisa dipelajari, dibaca oleh siapa saja. Tidak. Al-Quran itu eksklusif. Iya, eksklusif betul. Ya, dia tidak bisa dipahami oleh orang yang kecuali atas izin Allah. Dan Allah telah menetapkan mereka yang tidak beriman dengan hari akhir, mereka tidak akan pernah sampai kepada, ya, apa yang dimaksud oleh Al-Quran itu. Nah, jadi dengan demikian para hadirin, hendaklah kita bersyukur pada Allah, karena sekiranya Allah itu membukakan dalam diri kita satu kepahaman terhadap Al-Quran ini. Karena sama saja kita mulai memahami Al-Hikmah itu. Nah, demikianlah kajian kita malam ini. Mudah-mudahan ini memberi manfaat kepada kita. Amin. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.